Shalom anak-anak Abi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan juga yang dikasihi oleh Katri. Katri bersyukur karena kita dapat berjumpa kembali dalam video untuk cerita firman Tuhan di hari ini. Katri menyapa, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, kuat, berceria, dan menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan Yesus dan juga orang tua. Puji Tuhan, kita sementara berada di dalam hari Paskahnya Tuhan Yesus Kristus, maka saat ini Katri akan bercerita membawakan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa, mari kita berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau telah menyelamatkan hidup kami, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk pencurahan darah-Mu bagi kami. Kiranya kami menjadi anak-anak Abi yang selalu bertumbuh dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dan mau melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang kedahsyatan dan keluar biasanya Engkau. Bercerita dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Katri akan bawa cerita firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Oke, tapi Katri akan baca dari ayat 15 dan sampai ke ayatnya yang ke-18, dan adik-adik dapat mengikuti di Alkitab adik-adik semua. Oke, Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke. Di sini Katri punya dua wadah. Katri punya dua wadah. Ini berisi cairan yang berwarna yang bening, ya. Dan di sini ada cairan yang berwarna merah. Oke. Nah, adik-adik, hidup manusia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar kan? Kita tahu bahwa Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus semua kehidupan kita umat manusia di dunia. Nah, tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menerima keselamatan, maka dia telah dibebaskan dari hukuman, yaitu kematian kekal. Nah, kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga telah menerima penebusan dari darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi terkadang kita sebagai manusia atau anak-anak Abi, terkadang kita melakukan hal-hal yang jahat. Ketika kita melakukan hal-hal yang nakal, yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, maka kita menodai hidup kita. Kita maki teman. Nah, saat kita berbuat hal yang dosa, maka dosa itu timbul dalam kehidupan kita. Terlihat. Nah, ketika kita berbuat dosa, kita menjauhkan Tuhan dari hidup kita. Ketika kita masih hidup, melakukan seluruh aktivitas kita bermain, terkadang kita juga melakukan hal-hal yang jahat. Kita menambah kejahatan dalam hidup kita lagi. Nah, ketika semakin banyak kejahatan kita lakukan dan kita tidak perlu Tuhan, kita menjauhkan Tuhan dari hidup kita, maka hidup kita akan berubah. Nah, dari tadi yang kita udah disucikan oleh darah Tuhan Yesus, bersih, tapi ketika kita mengizinkan dosa itu, kejahatan, perbuatan jahat yang kita lakukan masuk ke dalam hidup kita, maka hidup yang putih, bersih, bagus di hadapan Tuhan
kita nodai dengan segala jenis kejahatan yang kita lakukan. Kejahatan-kejahatan itu yang kita lakukan adalah suka maki teman, berkata-kata yang kotor, memukuli teman yang tidak bersalah, mencuri, melawan orang tua, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Semua hal-hal yang jahat yang kita lakukan itu kita mengotori hidup kita sendiri. Dari tadinya kita putih bersih karena darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib menyucikan kehidupan kita. Tapi karena iblis tidak mau masuk neraka sendiri. Dia mau mempunyai teman-teman, dia mau punyai banyak pengikut supaya ketika dia dihukum di neraka, dia mau banyak umat manusia yang ikut dihukum bersama dengan dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Seperti tadi kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dunia ini bukan berarti dunia yang tempat kita tinggal, tetapi dunia itu berbicara tentang kita pribadi-pribadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, bagaimana caranya? Kalau kita udah dikotori oleh dosa, hidup kita udah berwarna, tidak lagi putih bersih, tapi sudah berwarna merah karena dosa. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita harus suruh Tuhan Yesus disalibkan ulang biar kita diselamatkan, bisa menyucikan hidup kita? Nah, kita nggak bisa lagi paksakan Tuhan Yesus untuk disalibkan lagi supaya menyucikan kehidupan kita. Satu hal yang kita lakukan adalah mengundang Tuhan Yesus datang lagi dekat dengan kita. Caranya, seperti tadi Katri bilang, mengundang Tuhan Yesus lagi datang dekat dengan kita. Nah, Tuhan Yesus yang adalah putih bersih karena dia Allah yang kudus. Dia tidak ada cacat celah dalam kehidupannya. Untuk itu, kalau kita mau kembali lagi putih bersih, satu cara adalah kita harus minta Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita dengan cara meminta pengampunan dari Tuhan Yesus, mengaku akan kesalahan kita. Tuhan, saya sudah berbuat salah, saya sudah maki-maki teman saya sudah pukul-pukul teman saya yang tidak bersalah, saya sudah melawan orang tua, saya sudah berkata-kata yang kotor dan lain sebagainya, kejahatan yang kita lakukan. Maka untuk menerima pengampunan dan penyucian dari Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus untuk datang dekat dengan kita. Tapi tidak hanya dekat dengan kita juga mohon Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita agar menjadikan kita anak-anak yang luar biasa. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk datang dalam kehidupan kita, menyucikan, membasuh setiap kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita minta dari Yesus menyucikan seluruh kehidupan kita, membasuh kita dari setiap kejahatan, pelanggaran, dosa-dosa kejahatan yang kita buat. Dan kita mengundang Tuhan Yesus untuk menyucikan kita dari setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka kita akan kembali putih bersih, menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus, dan hidup Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Maka kita telah disucikan yang dari tadi noda karena iblis, tetapi kita telah mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Maka Tuhan menyucikan seluruh kehidupan kita dengan kehidupannya, dengan darahnya, dengan kehadirannya. Dia dapat mengembalikan kita sebagai manusia yang sempurna, yang berharga di matanya, yang telah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan telah menyucikan kita sehingga kita sudah menjadi anak-anak yang berkenan lagi. Tidak ada lagi dosa, kita tidak lagi disebut anak-anak yang jahat, tetapi ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita menjadi anak-anak yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Siapa yang mau menjadi anak-anak yang luar biasa seperti Tuhan Yesus? Satu caranya adalah mengundang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita yang tadinya merah itu, kotor itu, Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan menyucikannya sehingga dia putih bersih seperti ketika Tuhan menyelamatkan kita. Makanya kalau kita lagi berbuat dosa, jatuh dalam dosa, iblis menggoda kita untuk berbuat dosa, ingat untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Karena ketika kita mengundang Tuhan Yesus, maka itu adalah satu-satunya cara untuk kita disucikan dan dikembalikan untuk menjadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus.
Karena tadi dari awalnya ketika kita putih, kita adalah milik Tuhan. Tetapi karena kita mengundang dosa masuk dalam hidup kita, maka kita pindahkan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa kita jauh dari Tuhan, memohon Tuhan kembali dalam hidup kita untuk menyucikan seluruh kehidupan kita. Jadi buat adik-adik Abi yang Katri kasihi, ketika kita melakukan dosa, Katri berharap agar kita mengoreksi diri kita dengan firman Tuhan, mengingat Tuhan Yesus selalu, dan mau membawa diri kita kepada Tuhan Yesus untuk disempurnakan, disucikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kesimpulan dari cerita firman Tuhan adalah kuasa darah Yesus yang mampu menyucikan seluruh dosa dan kejahatan kita. Jadi siapa yang mau disucikan oleh Tuhan Yesus berarti mengundang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupannya. Jadi ingat, kesimpulannya adalah kuasa darah Yesus yang mampu menyucikan seluruh kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak Abi yang Katri kasihi, Katri mau menyampaikan bahwa dalam pembacaan firman Tuhan yang telah tadi kita baca, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu yang kita sebut namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kita nih adalah umat yang segambar dan serupa, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak mau untuk kita sama-sama dengan iblis masuk di neraka. Karena neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Ingat, neraka bukan diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan karena iblis, Lucifer itu memberontak terhadap Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus usir dia dari surga, dan Tuhan Yesus buat neraka itu untuk dia, untuk dihukum. Tuhan Yesus hukum iblis itu. Tapi karena iblis tidak mau dihukum sendiri, maka dia selalu godai anak-anak Tuhan untuk berbuat dosa dan sama seperti dia untuk sama-sama dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau anak-anak yang segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus itu masuk neraka. Maka Tuhan Yesus mau untuk menebus semua kehidupan anak-anaknya dengan cara dia harus mati untuk menjadi korban pengganti setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah korban pengganti kita. Seharusnya kita yang harus mati, tanggung kesalahan kita sendiri. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, semua anak-anak Abi, maka Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk itu kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, ingat untuk jangan mau lagi untuk ditipu oleh iblis dan dosa masuk ke dalam hidup kita dan mengotori hidup kita yang tadi sudah putih itu menjadi merah. Nah, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, ketika kita sudah jatuh dalam dosa dan kita sudah mengundang Tuhan Yesus lagi hadir dalam hidup kita, seperti tadi ilustrasi yang Katri buat, maka Katri berharap agar Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam hati kita. Maka kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, maka iblis tidak berani mengganggu dan menipu kita untuk jatuh dalam dosa lagi. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada orang yang hebat, ada pribadi yang hebat, ada pribadi yang berkuasa, namanya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus ada dalam hati kita, kita selalu dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan kita akan menjadi anak-anak Abi yang luar biasa. Yang mau menjadi anak-anak Abi yang luar biasa, katakan, Yesus hidup dalam saya. Hebat. Nah, untuk itu kita sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat ilustrasi yang tadi Katri sudah buat. Kesimpulannya adalah kuasa darah Yesus yang mampu menyucikan seluruh kehidupan kita dari semua dosa-dosa kita. Ingat, kuasa darah Yesus, hanya darah Yesuslah yang mampu menyucikan kita dari setiap dosa-dosa kita. Untuk itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman ini menjadi pelajaran meterai dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, ayat penutup adalah Katri akan baca di ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Nah, itu yang seperti tadi Katri bilang, bukan untuk menghukum manusia-manusia yang tadi berbuat dosa, orang-orang yang berbuat dosa, tetapi
Lihat ayat selanjutnya. Untuk melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Tuhan Yesus tidak mau menghukum umat-umatnya yang adalah segambar dan serupa dengan Dia. Makanya Tuhan datang untuk jadi manusia dan disalibkan untuk menjadi korban pengganti. Jadi kita yang seharusnya menanggung dosa-dosa kita sendiri, tapi Tuhan Yesus mau memberikan dirinya ganti kita, Dia yang menderita untuk kita. Untuk itu kita harus menghargai pengorbanannya dan mau selalu mengundang Dia dalam hidup kita agar kita selalu disucikan dari hari ke hari. Kita harus disucikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kita sudah belajar sama-sama di saat ini, hari ini. Katri berharap ini akan menjadi pelajaran berharga dan terpenting bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Abi. Baik, kita akan berdoa mengucap syukur karena kita dapat belajar lagi bersama Tuhan Yesus di hari ini. Oke, tangan dilipat, mata ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Abi mengucap syukur untuk hari ini. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kuasa darah Yesus yang sudah menyucikan dan menebus seluruh kehidupan kami. Dosa-dosa kami telah disucikan oleh Engkau. Ampuni kami kalau kami sering mendengarkan tipu iblis sehingga kami membuat diri kami berdosa. Dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mau untuk hadir dalam hidup kami, untuk mau menyucikan dan membasuh kembali seluruh kehidupan kami agar kami dapat layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tebusan darah-Mu bagi kehidupan kami. Tolong dan ajari kami anak-anak Abi untuk takut akan Tuhan Yesus, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan yang mau selalu mengundang Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong berkati orang-orang tua kami, berkati kakak kami, berkati adik kami, berkati seluruh kehidupan kami. Berkati pendidikan kami, kiranya kami selalu menjadi anak-anak yang pintar dan berprestasi, dan anak-anak yang selalu membanggakan orang tua kami, dan kami selalu mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Pelihara kami seminggu lamanya, dan jumpakan kami lagi Tuhan Yesus dalam cerita firman Tuhan yang berikutnya, agar kami semakin hari semakin diberkati dan mau selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar di hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di cerita firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati seluruh anak-anak Abi. Shalom.